Halo Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini edisi 2 Februari 2024. Selama beberapa menit ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi terupdate dari Kota Ambon dan sekitarnya. Bersama saya Tanita Patiasina, inilah Tribun Ambon hari ini. Kita mulai dengan berita pertama. Hilang di perairan Teluk Ambon, warga temukan jasad Elia Soisa di Amahusu. Elia Soisa, korban hilang di perairan Teluk Ambon pada Rabu 31 Januari 2024 akhirnya ditemukan. Jasad korban hanyut terbawa arus hingga ke perairan Desa Mahusu, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon. Korban ditemukan sekitar pukul 18:20 waktu Indonesia Timur oleh nelayan setempat Guntur Tamaela, Kamis 1 Februari 2024. Jenazah korban ditemukan tersangkut di baling-baling mesin speedboat miliknya. Tamela mengaku kaget mesin speedboat yang dikendarainya tiba-tiba mogok. Setelah diperiksa, ternyata sosok Maya tersangkut pada baling-baling mesin speedboat. Kemudian Tamela berteriak kepada warga yang berada di pesisir pantai guna membawa jenazah ke tepian. Jenazah selanjutnya dievakuasi tim SRU-1 dan dilarikan menuju RST Kota Ambon. Korban diketahui adalah Babinsa dari Satuan Kodim 1504 Ambon, Koramil 02 Boguala, Serka Elia Soisa 49 tahun yang tenggelam kemarin sore Rabu 31 Januari 2024 di sekitar perairan dalam Teluk Kota Ambon akibat cuaca buruk. RST. Hah? Itu kamar jenazah kok belakang. Bawa IGD. Terserah mereka lah. Mereka lebih tahu. Iya ya. Ini. Aduh. Korban tenggelam ternyata anggota Kodim dan di 1504 Ambon mengatakan murni kecelakaan laut. Elia Soisa, korban perahu terbalik di perairan Teluk Ambon, ternyata merupakan anggota TNI yang bertugas di Kodim 1504 Ambon. Diketahui korban dilaporkan hilang saat melaut pada Rabu 31 Januari 2024 malam. Kemudian tim SAR gabungan yang terdiri dari Basarnas Ambon, Polairut Lantamal 9, serta masyarakat melakukan pencarian selama 2 hari. Jenazah korban berpangkat Serka itu terhanyut arus hingga ke perairan Amahusu, kemudian ditemukan oleh warga setempat sekitar pukul 18:20 waktu Indonesia Timur, Kamis 1 Februari 2024. Dandim 1504 Ambon, Letkol Infantri Leo Octavianus mengatakan jasad korban ditemukan sekitar 300 meter dari tepi pantai Desa Amahusu, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon. Lanjutnya setelah divisum hasilnya menunjukkan bahwa korban meninggal murni karena kecelakaan. Sementara itu Kepala Basarnas Ambon, Arif Anwar mengatakan bahwa dengan ditemukannya jasad korban maka operasi SAR dinyatakan ditutup. Usai visum jenazah diserahkan ke Kodim untuk proses lebih lanjut. Ya, 24 jam kita melaksanakan pencarian dengan Basarnas, dengan Polair, dengan Angkatan Laut, termasuk dukungan seluruh masyarakat. Ternyata dari hasil yang kita dapat, korban ini hanyut dan ditemukan di luar dari area TKP kejadian, yaitu di seputaran pantai Amahusu, 300 meter kurang lebih dari pantai Amahusu. Itu sudah ditemukan tadi oleh masyarakat, langsung dilaporkan kepada
kita, dan kita selalu berkoordinasi dengan semua pihak dalam hal ini Basarnas. Kemudian kita evakuasi korban dan sekarang selesai visum dan hasilnya memang kecelakaan di laut. Demikian. Ayat, tahan. Rombongan asintel datang, mau dievakuasi lewat darat. Jadi, iya, pasang aja untuk mayat, sambil tunggu asintel dan ini. RST. Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Puluhan lubang jalan menuju Pantai Wailela ada patahan sedalam 1 meter. Puluhan lubang kerusakan jalan tersebar di jalan menuju kawasan wisata Pantai Wailela, Negeri Rumah 3, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon. Tak hanya menjadi akses bagi warga setempat dan wisatawan, jalan tersebut juga merupakan salah satu akses menuju fasilitas kesehatan RSUP Dr. Johannes Lemena. Pantauan Tribunnews.com sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Timur di lokasi terdapat sekitar 28 lubang jalan, baik berukuran besar maupun kecil. Nampak juga sebuah patahan jalan berukuran 2 kali 3 meter, hampir setengah badan jalan. Dengan kedalaman berkisar 1 meter, selain itu kerusakan jalan pun mengakibatkan debu kerap kali berterbangan ketika kendaraan melintas. Salah seorang pengunjung di Pantai Wailela, Joy Labetubun, mengaku resah akan kondisi jalan rusak yang lama tak diperbaiki itu. Menurutnya pemerintah harus segera melakukan perbaikan sebelum kerusakan akan semakin meluas dan menimbulkan korban. Pasalnya jalan yang rusak tentu sangat berbahaya bagi pengguna jalan. Labetubun juga berharap jalan yang berlubang bisa ditambal, sementara patahan jalan juga segera ditimbun. Rumah sakit Dr. Lemena itu sudah sangat hancur, sudah sedemikian lama sekali, jadi tidak pernah ada pantauan ataupun dilihat dari pemerintahan atau dari mungkin dari desa juga tidak ada pantauan. Jadi sudah cukup lama jalan di sekitar Dr. Lemena ini sudah rusak, bahkan sebagian dari jalannya juga sudah terlihat patah begitu. Kolaborasi 3 Mapala Unpati giat pembersihan sampah di jalur pendakian Gunung Salahutu. Kolaborasi 3 Mapala di Universitas Patimura menggelar agenda pendakian sekaligus pembersihan sampah di sepanjang jalur pendakian Gunung Salahutu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Jumat 2 Februari 2024, yakni mahasiswa ekonomi pencinta alam atau MEPA, generasi didikan alam atau radikal, Mapala Fakultas MIPA, dan Mapala Fakultas KIP Unpati atau FRASA. Belasan mahasiswa pencinta alam berkumpul di kampus berjuluk Orang Basudara untuk persiapan awal sekitar pukul 16 waktu Indonesia Timur. Perjalanan diawali dengan kendaraan roda 4 menuju lokasi pendakian di Negeri Wai. Direncanakan rombongan pertama yang terdiri dari 15 personil akan melakukan pendakian awal sembari menunggu rombongan berikutnya. Pembersihan dilakukan dengan cara memungut sampah yang tersebar sepanjang jalur pendakian. Kemudian bermalam di puncak Salahutu, barulah rombongan turun dan kembali ke Unpati pada Minggu 4 Februari 2024. Ketua Umum Radikal Mapala Fakultas MIPA Unpati, Yunia Siamiloi,
mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk memupuk kebersamaan antara Mapala di lingkup Universitas Patimura Ambon. Dikatakan sebelumnya sudah ada tim yang meninjau lokasi pendakian dan mendapati banyak sampah di sepanjang jalur daki. Lanjutnya untuk pendakian dan pembersihan, beberapa persiapan sudah dilakukan, termasuk membawa trash bag dan logistik selama pendakian. Sementara untuk perizinan, pihaknya sudah melapor ke Raja Negeri Wai. Kasih sebelumnya ini sebetulnya awalnya cuma inisiasi saja karena memang ketemu Mapala radikal bukan Mapala Seunpati itu mau bikin acara supaya ketemu merangkul semua Mapala biar ketemu lebih kebersamaannya lebih dapat dan ketemu kedekatannya juga ada biar ada kegiatan juga. Terus untuk kegiatan ini ketemu rencana dari hari ini Jumat sampai nanti Minggu ketemu kembali ke sini lagi. Kegiatannya itu di Gunung Salahutu. Ketemu pembersihan Gunung Salahutu karena memang kemarin sudah ada yang pergi cek lokasi ternyata banyak sampah di sana. Jadi ketemu dari Mapala Unpati ini merasa tergerak untuk pergi untuk gas bersih gunung itu. Menjelang pemilu 2024, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara menggelar rakor persiapan pelaksanaan distribusi logistik dan sarpras. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara menggelar rapat koordinasi, meningkatkan sinergitas dan persiapan penyelenggaraan pemilihan umum 2024 pada Jumat 2 Februari 2024. Kegiatan di kantor Bupati Malra ini dihadiri semua stakeholder dan Forkopimda terkait kepemiluan dengan tujuan memastikan koordinasi yang harmonis dan efektif dalam menghadapi pesta demokrasi mendatang. Penjabat Bupati Maluku Tenggara, Jasmono, meminta agar dalam menentukan lokasi penyimpanan logistik di kecamatan, hendaknya ada koordinasi antara camat, PPK, dan aparat keamanan. Menurutnya, distribusi logistik dengan mengutamakan wilayah terluar, terjauh, dan sulit terjangkau. Sementara Ketua KPU Kabupaten Maluku Tenggara, Basuki Rahmat Owat, mengatakan agar tetap memetakan kelengkapan alat di pangan seperti komputer, laptop, print, juga sarana prasarana penunjang lainnya. Dalam kesempatan tersebut, Forkopimda sebagai leading sektor kebijakan yang turut mengambil bagian dalam menyukseskan gelaran pemilu serentak 2024, memberikan pengarahan mulai dari Kapolres Malra, Dandim, dan Lantamal, Kepala Dinas Perhubungan, Camat, PLN, tokoh agama, juga unsur lainnya. Ini di mana? Terhadap 4 kategori sampai dengan 7 Pak. Cuman kemudian yang sakit di tempat lain di luar alamat TPS asal, kemudian yang terkena bencana termasuk pindah dari TPA administratif. Berita terakhir terkait dengan kuliner. Ada bubur Manado terkomplit di kota Ambon, cuma 20.000 sudah bikin kenyang. Bubur Manado merupakan salah satu kuliner yang membumi di Nusantara, tidak terkecuali di kota Ambon. Ada warung Mami yang bisa jadi rekomendasi untuk pecinta bubur Manado. Warung sederhana milik Tiana Sahila Tua berlokasi di kawasan Turun-Turun Soema, tepatnya di samping kantor Dinas Pekerjaan Umum Kota Ambon, Jalan Yan Pais, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Seporsi bubur Manado lengkap dengan isiannya jagung, sayur kangkung, sayur bayam, daun kemangi, petatas, juga labu. Selain itu ada abon cakalang, tahu goreng, serta potongan ikan asin tersaji sebagai lauknya. Harga yang dipatok sangat ramah bahkan untuk kantong anak muda, yakni 20.000 per porsi sudah pasti bikin Tribuners kenyang.
makin klop lagi bila ditemani segelas es teh atau teh manis hangat. Tak hanya menyoal komplitnya sajian, untuk setiap pesanan bubur Manado akan dimasak terlebih dahulu disajikan kepada pengunjung. Warung bubur Manado ala Mami buka setiap hari kerja mulai dari pukul 10 pagi hari hingga pukul 10 malam hari. Meski warung terlihat sempit karena terletak di lorong menuju rumahnya, namun bubur Manado miliknya sudah memiliki banyak pelanggan. Pasalnya 8 tahun sudah warungnya tersedia bagi para pecinta bubur Manado. Tak hanya bubur Manado, di warung milik Tien Sahilatua juga tersedia mie cakalang dan gado-gado lontong. Sementara itu salah seorang pembeli, Ira, mengaku bubur Manado ala Mami sangat enak. Bahkan sudah menjadi menu makanan favoritnya saat istirahat jam makan siang. Baik Tribuners, demikianlah Tribun Ambon hari ini, edisi 2 Februari 2024. Saya Tanita Potesina beserta kru yang bertugas undur diri. Sampai jumpa lagi dan amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.